Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali di kelas Matematika Daring 28 Juli 2020. Semoga tetap sehat dan semuanya bisa untuk memaksakan diri tetap semangat mengikuti kelas-kelas pembelajaran yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Saya sangat memahami bahwa mungkin kalian sudah sangat merasa lelah dan jenuh dengan target-target belajar yang diberikan, baik itu di sekolah ataupun di boarding. Ustazah hanya bisa mendoakan dan memberi semangat, semoga Allah kuatkan dan mampukan kalian, dan antum bisa tetap optimal menyerap ilmu yang ada di sekolah dan di boarding juga dengan maksimal. Bismillah ya. Ya, jadi hari ini hari Senin ya, 28 Juli. Seperti yang saya sampaikan bahwa jadwal kelas matematika hari Senin kita akan lebih ke project. Nah, akan ada project apa kita hari ini? Ustazah beri judul menjadi pengusaha ice cream. Oke, maksudnya bagaimana? Apakah kita akan betul-betul menjadi pengusaha? Itu adalah pilihan kalian ya. Oke, bentar. Ya, jadi udah berapa bulan? 3 bulan atau 4 bulan di rumah aja karena pandemi. Masing-masing dari kalian pasti akan berbeda penyikapannya gitu ya, menyikapi kalian dirumahkan selama pandemi. Ada yang merasa ya udah deh mengalir aja, ikutin arus. Maksudnya adalah kalau disuruh belajar ya belajar, disuruh ke warung ya ke warung, disuruh istirahat tidur ya tidur gitu ya, mengikuti arus aja, irama kehidupan mau dibawa kemana. Kemudian ada juga yang mengambil sikap untuk apa ya, bahasanya itu apa ya bahasanya, aduh agak bingung. Jadi tuh membiarkan dirinya, jadi memang ketika di rumah aja itu auto bosen, akut, kemudian stres juga karena gabut, bingung gitu ya, atau stresnya karena terlalu padat dan tadi mengalir aja mengikuti arus. Pada akhirnya apa? Ya udah, artinya ini bisa jadi kalian termasuk tipe yang kedua ini, jadi nggak kuat gitu ya menerima ritme irama kehidupan yang baru walaupun sudah berjalan 3 sampai 4 bulan. Kemudian ada juga orang-orang yang tadi berpikir kreatif gitu ya, berpikir kreatif dong. Contohnya gimana? Misalnya nih, ketemu hari libur, besok libur ya, apalagi besok ada libur Idul Adha kan sampai 3 hari. Enaknya mau eksperimen apa ya? Gitu. Kemudian ada juga tipe orang yang punya target khusus di luar rutinitas. Jadi kalau rutinitasnya belajar di sekolah ataupun di boarding, kemudian ketika ada waktu luang, kalau ada ya, misalnya hari libur gitu ya, dia punya target khusus, misalnya bulan ini harus menamatkan 1 buku. Nah, itu biasanya lebih ke passion atau hobi. Oke, jadi intinya masing-masing kita itu punya penyikapan masing-masing, yaitu tadi ya ada, kalau Saza coba apa ya, coba meraba-raba akan ada 4 tipe orang, walaupun mungkin ada juga tipe-tipe yang lain yang tidak disebutkan di sini. Tipe-tipe orang ketika menghadapi pandemi, jadinya serba-serbi pandemi. Nah, kalian termasuk yang mana nih? Apakah kalian termasuk yang mengalir aja, ikutin arus, atau termasuk yang bosen sampai stres gitu ya karena padatnya agenda, atau orang-orang yang berpikir kreatif gitu ya? Nah, untuk kalian yang tipe-tipe yang tadi mengalir aja deh atau stres gitu ya, Ustazah mau mengajak kalian refreshing ya, mau memancing daya kreatif kalian gitu ya. Karena Ustazah yakin sebenarnya kalian itu punya potensi, cuman apa namanya, tertutup oleh tabir. Tabir apa? Nah, iya. Jadi itu tadi, semoga penjelasan proyek matematika hari ini yang berjudul menjadi pengusaha es krim bisa membuka daya kreativitas kalian untuk lebih produktif ketika di rumah aja, gitu ya.
Oke, langsung saja. Sudah panjang sepertinya pengantarnya hari ini. Ustazah akan menampilkan dua buah video ya. Yang pertama video pengantar yang Ustazah ambil dari YouTube Kuiper. Kalau kalian biasa untuk ngubek-ngubek YouTube pendidikan itu sudah sangat mengenal sekali kuiper.com ya. Itu salah satu layanan pendidikan gitu. Terus nanti video yang kedua, let's make it. Kita akan membuat es krim. Jangan dibayangkan susah ya. Kita lihat saja dulu video pengantar. Yang pertama, tetap fokus, konsentrasi, dan bersungguh-sungguh karena untuk project kali ini itu lebih apa ya? Ada peningkatan lah daripada project sebelumnya. Kalau project sebelumnya masih tergolong mudah, untuk kali ini dia sebenarnya mudah, cuman butuh konsentrasi aja untuk menyusun urutannya gitu ya. Jadi tetap fokus konsentrasi, jangan disambi dengan aktivitas yang lain ya. Mengikuti arahan yang Ustazah sampaikan. Kita simak dulu video yang pertama dengan khidmat yang tadi Ustazah ambil dari Kuiper. Brian, pernah bingung nggak sih pas kamu beli es krim? Kamu ditawarin sama penjualnya mau pilih yang cone atau pilih yang cup? Terus kira-kira isinya sama atau tidak ya? Kalau kamu lagi diet, pasti kamu pengen yang jumlahnya lebih sedikit, biar nggak endut gitu ya. Tapi kalau kamu lagi stres, pasti pengen dong yang lebih banyak, bahkan kalau bisa diborong semuanya ya. Tapi harganya sama, ya pusing deh. Brian, memang kenapa sih kita perlu tahu terkait dengan wadah es krim ini? Kalau Kak Ferry mah langsung aja ambil yang emberan, biar lebih banyak dan bisa bagi-bagi kawan Kak Ferry. Yang cari tahu tentang wadah es krim itu tidak hanya kamu Kiprian, tapi perusahaan yang pembuat es krim. Mereka wajib tahu tentang wadah yang mereka gunakan, sehingga juga mereka harus tahu tentang volume dari wadah tersebut. Coba bayangkan, perusahaan es krim itu tidak hanya bikin satu atau dua saja, tetapi ribuan, banyak sekali. Penggemarnya pun banyak, dari yang anak kecil sampai dengan orang tua. Makanya perusahaan perlu tahu persis berapa banyak es krim yang bisa muat di dalam satu cone atau di dalam satu cup. Nah, kalau salah hitung volume bisa berbahaya ya. Bisa jadi dia membuat es krim dengan harga atau menjual es krim dengan harga jual yang lebih rendah daripada harga produksinya. Rugi dong ya. Yuk coba kita hitung. Misalnya kamu punya cone es krim, tentunya berbentuk kerucut dengan jari-jari 2 cm dan tingginya 10 cm. Berapa ya volume es krimnya? Nah, pertama kita hitung bagian bawahnya dulu, yaitu es krim yang ada dalam cone-nya. Oke, jadi ini adalah cone ya, tulisannya C-O-N-E, cone es krim, wadah es krim yang berbentuk kerucut ya. Kalian juga sudah belajar bangun ruang, kita masih dalam pembahasan bangun ruang sisi lengkung, dan ini adalah bentuk kerucut. Di dalam kerucut ini disebut dengan tingginya ya, kemudian dari sini ke sini itu disebut dengan jari-jarinya. Kalau dari sini ke sini itu diameter atau garis tengah yang kemarin kita bahas. Nah, di sini dicontohkan jari-jarinya 2 cm, kemudian tingginya 10 cm. Kita lanjutkan. Menggunakan volume kerucut yaitu apa? Sepertiga pi r kuadrat T. Nah, kalau kamu hitung. Oke, jadi kalau kalian cari-cari di internet, volume kerucut itu adalah V R pangkat 2 dikali tinggi dibagi 3, atau bisa juga ada yang mengatakan 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali tinggi gitu ya. Jadi sama saja, boleh itu pilihannya. Kemudian, nah ini diingat-ingat kalau kemarin kalian mungkin sudah hafal volume tabung ya, itu jangan dilupakan. Kemudian yang ini adalah volume kerucut, dicatat di buku masing-masing. Disiapkan buku dan penanya, kalau belum siap video ini di pause dulu, kemudian disiapkan, karena ini perlu banget untuk mencatat arahan yang Ustazah akan berikan. Ini kita pemutaran video dulu. Maka kamu akan mendapatkan volume es krimnya adalah 41,87 cm kubik. Oke, jadi V yang digunakan di sini adalah 3,14 atau 22/7 ya.
Kemudian dikali R pangkat 2, R itu adalah jari-jari. Jari-jari itu dari sini ke sini, panjangnya ya. Di sini 2 cm. Kemudian dikali dengan tinggi. Jadi kalau R pangkat 2 berarti 2 kali 2 gitu ya. R-nya 2 kali. Baru hasilnya perkalian ini dibagi 3. Hasilnya 41,87 cm pangkat 3. Atau kemarin bisa dirubah menjadi mililiter ya. 41 mililiter. Kemarin kita sudah bahas, jangan dilupakan sentimeter pangkat 3 itu sama dengan mililiter. Atau 0,042 liter. Nah, tetapi ingat itu baru es krim volume es krim yang ada di dalam cone-nya. Berdasarkan volume tersebut kita akan menghitung berapa total es krim yang dibutuhkan untuk satu cone. Coba kamu ingat, bagian atas es krimnya tadi itu berbentuk apa? Berbentuk setengah bola. Nah, sehingga volume total es krimnya adalah volume es yang di dalam cone, es krim dalam cone, ditambah dengan volume es krim yang berbentuk setengah bola. Paham ya? Jadi ini es krim, terus kemudian di dalam wadah ini juga ada es krim. Jadi total volume ya atau isi es krimnya itu adalah yang di dalam kerucut dan di atasnya ini yang dia ke atas berbentuk setengah bola. Nah, kalau kita hitung untuk es krim yang berbentuk setengah bola dengan menggunakan rumus volume setengah bola yaitu apa? 2/3 PR pangkat 3, kamu akan mendapatkan volumenya adalah 16,75 cm. Ini dicatat juga untuk volume setengah bola. Jadi kalau untuk bola ini bangun ruang sisi lengkung juga. Kalau rumus volume bola, volume satu bola itu 4/3. Jadi 4/3 VR pangkat 3. Nah, karena ini bolanya cuma setengah, makanya yang digunakan adalah 2/3 atau 2 VR pangkat 3 bagi 3. Atau 2/3 VR pangkat 3 juga boleh. Jangan lupa satuannya cm pangkat 3 atau mililiter. Meter kubik atau 0,017 liter. Sehingga total es krim yang didapatkan adalah 0,042 liter ditambah 0,017 liter, yaitu hasilnya adalah 0,059 liter atau sekitar 59 mililiter. Oke, ini adalah es krim yang dibutuhkan di dalam satu es krim 59 mililiter. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi itu bayangannya apabila kita ingin menjadi pengusaha es krim, harus juga memperhatikan volume wadah yang kita gunakan untuk mengisi es krim tersebut agar tidak menjadi rugi. Yang kedua, kita akan coba membuat es krimnya ya. Kenapa harus repot-repot membuat es krim gitu ya? Ini bukan pelajaran prakarya. Ya, nanti kita lihat. Sebentar, ada yang kelewat nggak ya? Nanti deh kalau ada yang kelewat saya jelaskan lagi dari video yang pertama ya. Tapi diingat-ingat tadi tentang video yang pertama, jangan dilupakan. Sekarang kita ke video yang kedua, let's make it. Assalamualaikum semuanya. Oke, yang ini suaranya dari Ustazah aja ya. Jadi ini adalah ide usaha, kenapa tadi di awal Ustazah sampaikan untuk memancing daya kreativitas kalian, karena ini membuat es krim tanpa membutuhkan modal yang banyak, paling cuman 15.000 sampai 20.000 ya, atau lebihnya lebih sedikit lah. Tapi kalian bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan gitu ya. Jadi kalau kalian mau coba di rumah, ini es krimnya enak banget ya. Jadi pengen beli es krim. Nah, jadi kalau misalnya kalian tadi ingin kreatif di rumah tapi bingung kreatifnya itu gimana, bisa dicoba ide usaha untuk es krim ini. Nanti kita akan merancang, mengotak-ngatik berapa keuntungan yang bisa kita hasilkan dan berapa modal yang bisa kita hasilkan untuk ketika kita ingin membuat usaha es krim. Ustazah berharap kalian bisa mengaplikasikan ini di rumah dan bisa menghasilkan gitu ya, walaupun kalian masih SMP. Ini bisa jadi kalau di kalian itu ada warung yang bisa berjualan atau ada tetangga-tetangga yang banyak anak kecilnya, bisa menjadi peluang usaha untuk menjadi pengusaha es krim. Kita langsung saja. Kenapa Ustazah
bilang murah karena bahan yang dibutuhkan itu sederhana, sedikit, dan bisa didapatkan di toko-toko terdekat. Dicatat sambil dicatat di buku apa saja bahan yang dibutuhkan. Ada gula 250 gram, dicatat ya, di buku. Gula 250 gram, kemudian ini harus dicatat karena nanti ada project ya, dicatat dulu. Yang kedua bahannya adalah 2 sendok tepung maizena, kemudian ada air biasa itu 500 ml atau setengah liter ya. Kalau kalian punya botol biasa, botol-botol Tupperware 500 ml atau setengah liter itu bisa dipakai untuk mengukur. Atau pakai gelas kesayangan kalian kemarin yang kalian sudah ukur berapa volumenya, itu dikira-kira saja. Kemudian ada susu bubuk full cream. Terus ada SP, ini SP untuk apa namanya, melembutkan kue, bahan kue untuk fungsinya melembutkan dan membuat dia mengembang gitu. Dan ada 1 bungkus Oreo. Nah, Ustazah minta kenapa sih harus dicatat? Karena nanti akan ada project kalian untuk mendapatkan detil harga dari bahan-bahan ini. Jadi berapa harga 1 bungkus Oreo, kemudian berapa harga SP gitu ya, SP ya bahasanya ya. Kemudian berapa harga susu bubuk full cream. Nah, bagaimana cara mengetahui harganya? Yang pertama kalian bisa tanya Umi atau kakak yang biasa membuat kue. Yang kedua kalian bisa cari di Google. Misalnya harga 1 kilo gula berapa, berarti kalau 250 gram itu harganya berapa. Harga setengah kilo tepung maizena berapa, jadi kalau kita ambil cuma 2 sendok itu jadinya berapa duit yang dibutuhkan. Kemudian air gratis, susu bubuk full cream ini berapa harganya kalau di warung atau cari di Google. Kemudian SP di Google itu carinya itu aja harga SP bahan kue itu aja. Nah, kemudian 1 bungkus Oreo. Kalian cari harga-harganya di Google. Kemudian kalian kira-kira. Jadi nanti di screenshot ke Ustazah ya harganya. Misalnya kalian di Google dapat harga gula 12.000, berarti kalau 250 gram itu seperempat ya. Karena 1 kilonya 1.000 gram. Jadi seperempat gula itu harganya berapa? Nanti di screenshot ke Ustazah. Yang di screenshot nggak harus harga yang seperempatnya, tapi harga 1 kilogram gulanya juga nggak apa-apa. Terus kalian membuat kesimpulan kalau kalian screenshot harga 1 kilogram gula, terus harga seperempatnya itu berapa, kalian analisa. Jadi benar-benar project ya. Anggap saja kita betul-betul akan membuat usaha jualan ice cream gitu ya. Makanya tadi di judul di awal menjadi pengusaha es krim. Jadi kalau mau jadi pengusaha, yang pertama kali dilakukan adalah menghitung modalnya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara membuatnya? Karena kita mau jadi pengusaha es krim, berarti kita harus tahu cara membuatnya seperti apa. Diingat-ingat, kalau perlu dicatat. Ini bagus banget sih kalau kata Ustazah untuk dijadikan ide bisnis ya. Yang pertama siapkan panci yang seperti itu boleh atau yang bentuk yang lain juga boleh. Kemudian masukkan 250 gram gula tadi. Bentar. Oke, lanjut. Tunggu. Dia sedikit. Bukan. Oke. Kayaknya ditutup dulu ya. Nah. Saya mana tadi? Nah, masukkan 250 gram gula, kemudian susu bubuk full cream, 2 sendok tepung maizena, kemudian air 500 ml. Kalau sudah, kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai dia mendidih dan mengental. Kalau sudah mendidih dan mengental, error lagi itu.
Tunggu. Ini kecapean ini. Jadi lama durasi video ini ya. Oke. Tadi ya, diaduk sampai mendidih dan kental. Kalau sudah, dimasukkan ke dalam mangkok dan dimasukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 8 jam. Kalau sudah, dia akan menjadi setengah beku, kemudian dipindahkan ke baskom yang lebih besar. Setelah dipindahkan semuanya, kita mixer dengan kecepatan paling rendah selama 1 menit saja, jangan lama-lama. Nah, ini segitu ya, kurang lebih ya, berapa ya, 15 gram lah, sekitar 15 gram. Jadi kalian cari tahu harga SP 15 gram itu kira-kira berapa. Terus kemudian setelah dimasukkan SP, dikocok atau dimixer dengan kecepatan paling tinggi selama 10 menit. Sampai dia berubah menjadi seperti itu adonannya. Jadi buat yang ihwan tetap bisa mencoba ini membuat kue. Bukan kue ini, es krim. Sampai dia jadi putih ya. Kalau tadi kan agak butek, ini sampai putih. Putih, bersih begitu. Nah, selanjutnya keluarkan Oreo-nya, kemudian dipotong kecil-kecil. Kalau mau kalian tambahin 2 bungkus juga boleh. Terus diaduk-aduk. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam cup. Kalian juga bisa hitung harga cup ini berapa. Yang jelas untuk adonan yang bahan-bahan yang Ustazah sampaikan tadi, itu menghasilkan 38 cup seperti ini. Yang Ustazah hitung dia adonan yang berhasil dihasilkan dari bahan-bahan yang disebutkan sebelumnya itu ada 2.500 ml es krim ya. Ingat 2.500 ml es krim dengan modal tadi yang sudah kita hitung. Jadi dihitung dulu modalnya. Nah, ini bisa kalian jual dengan anak-anak kecil atau karena sekolah belum buka ya, atau kalian cari market-market pasar yang lain. Ini apalagi dinikmati saat cuaca panas. Ya, durasi video kali ini sedikit panjang ya. Bukan sedikit, kayaknya bakal lebih panjang daripada video-video kita sebelumnya. Karena tadi projectnya lebih sedikit rumit. Oke. Ya. Oke, jadi kita akan mulai. Siap ya, kita akan mulai yang pertama. Happy trying, kita akan mencoba ya. Yang pertama kita akan coba laksanakan arahan Ustazah. Yang pertama kita akan menghitung wadah cone. Jadi ini namanya cone ice cream. Apabila kalau tadi di video awal dicontohkan jari-jarinya itu 2, kemudian tingginya 10, ini Ustazah ganti angkanya, kita anggap kita memiliki wadah cone ice cream yang tingginya 12 cm dan jari-jarinya 4 cm. Apabila kita ingin menjadi pengusaha es krim, berarti kita akan pastikan dulu volumenya, volume dari wadah ini. Kita anggap wadah es krim yang akan kita gunakan berbentuk cone. Jadi volumenya berapa agar tidak menjadi rugi. Nah, bagaimana menghitung cone-nya? Sama seperti yang dijelaskan di video tadi. Ini tadi ya, jari-jarinya Ustazah tentukan 4 cm, kemudian tingginya 12 cm, ya sudah dimasukkan ke dalam rumus. Silahkan dicatat, kemudian dihitung, ini termasuk yang akan dilaporkan kepada Ustazah dalam bentuk catatannya dan presentasi yang kalian jelaskan.
V dikali R pangkat 2 dikali tinggi dibagi 3, dimasukkan 3,14, R pangkat 2, R itu jari-jari, jari-jarinya 4, berarti 4 dikali 4 dikali tinggi, tingginya 12. Dibagi 3, jangan lupa. Silakan dihitung menggunakan kalkulator, nanti dapat hasilnya di sini, kemudian dirubah menjadi mililiter. Ingat sentimeter pangkat 3 dengan mililiter itu sama, berarti tidak perlu dirubah, disamakan saja gitu. Kemudian setelah menghitung count-nya, belum selesai kita juga harus menghitung setengah lingkaran yang ada di atasnya. Ini ya, selanjutnya hitunglah volume setengah bola yang ada di atasnya. Menggunakan rumus 2VR pangkat 3 dibagi 3. Gitu ya. Ini Ustazah tidak detailkan caranya seperti yang di sini. Silahkan kalian masukkan sendiri angkanya. Jadi 2 dikali V atau 3,14 dikali R pangkat 3, R-nya itu 4. Berarti 4 kali 4 kali 4, baru hasilnya dibagi 3. Silahkan video ini di pause dulu untuk kalian bisa kerjakan menghitung volume setengah bola di atasnya. Silakan. Ya, kemudian terakhir setelah dihitung volume count-nya, kemudian volume setengah bola, dijumlahkan volume kerucut, count-nya ya, ditambah volume setengah bola, maka hasilnya berapa volume es krimnya. Silakan di pause dulu, kemudian dijumlahkan hasilnya berapa. Ya. Oke, lanjut. Sudah ya. Volume count sudah kalian dapatkan, disimpan dulu catatannya, nanti kita akan pakai untuk proyek yang kedua. Tugas yang kedua adalah, seperti yang saya sampaikan di dalam video tadi, hitunglah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membuat es krim seperti yang dijelaskan di dalam video. Jadi tadi bahannya ada 250 gram gula pasir, berapa harganya. Nanti dicatat, silahkan dicatat di buku kalian harga masing-masing dan jangan lupa dikirimkan screenshot harganya ketika kalian mendapatkan detail harganya di Google. Jangan lupa update harga yang terbaru kalau ada ya, kalau nggak ada ya harga rata-rata aja. Jadi masing-masing bahan ini silakan dicari harganya dan dicatat, dikumpulkan ke Ustazah dan dipresentasikan. Di pause dulu, silakan dicari. Oke, sudah ya. Harga-harga bahan sudah dicari, kemudian volume count juga sudah dicari. Kemudian kalau sudah dicatat dan didetailkan, dijawab pertanyaan Ustazah. Berapa modal awal yang dibutuhkan untuk membuat 2.500 ml es krim? Jadi, kalau tadi saya sampaikan bahwa bahan-bahan yang disebutkan tadi menghasilkan 2.500 ml es krim, nah berapa modal awal yang dibutuhkan? Tadi kalian sudah cari-cari di Google, sudah menyesuaikan dengan kadar yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan itu ya. Jadi berapa modalnya? Dijawab, dikirimkan ke Ustazah beserta detail prosesnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa buah cone yang dibutuhkan untuk menampung 2.500 ml es krim tersebut? Jadi kalau misalnya dari bahan-bahan itu tadi menghasilkan 2.500 ml es krim, kemudian es krim tersebut kita masukkan ke dalam cone ya. Jadi kita harus beli berapa cone. Jadi berapa cone yang dibutuhkan untuk satu proses bahan tersebut. Silakan dihitung. Kemudian pertanyaan yang ketiga, agar mendapatkan keuntungan yang cukup, berapa harga satu cone es krim yang akan kalian jual? Jadi ketika kita sudah tahu modal awalnya, misalnya modal awalnya 20.000, berarti terus berapa cone yang dibutuhkan, terus jadi satu cone es krim itu kalian jual dengan harga berapa, gitu ya. Begitu saja dari Ustazah, walaupun kalau terlihat rumit, sebenarnya ini mudah dijalani ketika kalian konsentrasi dan fokus memperhatikan arahan dan memahami maksud, tujuan, dan target dari pembelajaran pada hari ini. Selamat mencoba, selamat bereksperimen. Anggaplah kalian akan menjadi pengusaha-pengusaha es krim tersebut, dan sebenarnya ini bisa diaplikasikan di rumah masing-masing untuk mencoba usaha rumahan ya,
yang bisa kalian maksimalkan dan bisa memancing daya kreativitas kalian yang menjadi menghasilkan gitu. Jadi stres dan bosannya itu bisa teralihkan. Begitu saja, selamat menjalankan proyek, ditunggu hasilnya. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan bertanya melalui jalur pribadi dengan Ustazah. Yang penting, nanti Ustazah akan bantu, yang penting kalian ada keinginan yang kuat untuk mengerjakan tugas proyek dari Ustazah. Begitu saja, terima kasih Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.